terkadang suatu kenikmatan bisa menjadi bala. Misalnya ada orang diberi kekayaan, justru nanti membahayakan dirinya. Jadi orang-orang mengincar hartanya, bahkan nyawanya. Contoh lain misalnya orang diberi kesehatan, mungkin dengan sehatnya dia akan merasa menyombongkan dirinya, terus berfoya-foya dan sebagainya. Jadi dalam Al-Quran ada penegasan seandainya Allah itu memberikan rizki yang berlimpah, maka orang-orang ini akan menyimpang, akan melampaui batas. Jadi kadang orang diuji dengan fakir, dengan sakit dan lain-lain, ini justru baik untuknya. Jadi orang kadang-kadang kalau diberi kekayaan, misalnya diberi kesehatan, kalau tidak pandai mengelola, kalau tidak pandai bersyukur, akan menjatuhkan dia ke jurang kehancuran. Jadi sesuatu yang tidak ada kadang justru baik untuk seseorang. Di sini dicontohkan, misalnya orang tidak tahu kapan matinya, kapan malaikat Israel menjemputnya. Ini justru baik bagi dia. Nah, seandainya ada orang tahu kapan mati, misalnya divonis dokter 3 bulan lagi kamu mati misalnya. Tapi itu tidak bisa menjamin. Tidak ada orang yang tahu kematian. Nah, ini justru baik untuk dia. Seandainya tahu, dia akan bersedih sepanjang masa. Jadi sisa hidupnya itu akan penuh dengan keputusasaan dan sebagainya. Contoh lain misalnya orang itu tidak tahu isi hati orang lain. Nah, seandainya dia tahu, tentunya akan banyak kedengkian, banyak dendam. Mungkin hidupnya tidak akan tenang. Jadi Allah ini merahasiakan sesuatu itu juga baik bagi hambanya. Semisal tentang kiamat, kapan terjadi, kepastiannya itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini dirahasiakan. Masuk Lailatul Qadar, ini dirahasiakan. Ada tanda-tanda, ada bocoran-bocoran, yaitu agar orang semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri untuk meraih anugerah-anugerah Allah. Kemudian kadang suatu bala yang menimpa ini akan menjadikan kenikmatan bagi orang lain. Jadi di balik musibah ada hikmah. Kadang-kadang malapetaka yang menimpa seseorang atau suatu kaum itu justru menjadi kenikmatan tersendiri untuk orang lain, untuk kaum yang lain.
misalnya ada orang pekerjaannya itu menjual alat-alat kematian. Jadi ada kain kafan, ada mungkin batu nisan dan sebagainya. Ini kalau ada orang wafat malah dia senang karena dagangannya laku. Yang penting tidak selalu berharap setiap hari ada orang mati. Di alhasil misteri kenikmatan ataupun cobaan ya, itu satu sisi bisa merupakan kenikmatan yang sesungguhnya atau cobaan yang sesungguhnya. Di sisi lain justru sebaliknya. Sekian, semoga bermanfaat.